Bab 223. Hehe. Kalian cukup lambat. Lelaki tua ini sudah pingsan selama 10 menit, kan? Bahkan obat khusus sudah tidak berfungsi. Dia akan mati dalam beberapa menit lagi. Nathan tertawa. Mendengar ini, ekspresi para pengawal ini berubah drastis. Dokter spesialis lelaki tua itu telah naik helikopter menuju kemari. Tetapi itu akan memakan waktu 8 menit. Gadis itu sepertinya mengerti. Itu benar. Obat khusus tidak lagi berfungsi. Kakek perlu ditangani sesegera mungkin. Nathan tersenyum. Sekarang jantung lelaki tua itu telah berhenti. Kalian tunggu saja. Gadis itu memohon. Tolong tuan. Selamatkan kakekku. Oke. Kalian menyingkir. Biarkan aku mencoba. Menyelamatkan orang lebih penting. Nathan menyetujuinya. Ratusan pengawal hanya bisa menonton. Sekarang tidak ada fasilitas medis. Nathan hanya bisa mengganti alat pacu jantung dengan tangannya. Dia menekan jantung lelaki tua itu terus-menerus. 3 menit kemudian, 3 helikopter mendarat. Belasan dokter bergegas kemari. Belasan orang lagi mengikuti di belakang. Dapat dilihat bahwa kedudukan orang tua ini penting. Dokter berulang kali menyalahkan dirinya sendiri. Kami terlambat. Sudah lebih dari 10 menit. Jantungnya pasti sudah berhenti. Para dokter lain memiliki butiran keringat di dahi mereka. Jika orang tua itu mati, mereka semua akan dikubur bersamanya. Karena identitas lelaki tua itu terlalu berharga. Ini August Kinsman, orang terkaya di Anhemia. Para dokter dengan kasar mendorong pengawal yang tercengang dan datang ke mobil Maybach. Dokter Salvatore, mengapa kalian baru sampai? Jantung kakek sudah berhenti cukup lama. Gadis itu menyalahkan. Dokter Salvatore diam-diam mengatakan celaka. Ketika dia melihat Nathan melakukan CPR, dia tercengang. Apa ini? Apa yang dia lakukan? Para dokter ketakutan. Dia bilang dia bisa menyelamatkannya. Kata pemimpin pengawal itu. Apa? Omong kosong. Semuanya omong kosong. Dokter Salvatore berteriak. Tadinya ada secercah harapan. Setelah diganggu oleh orang asing ini, sekarang benar-benar berakhir. Orang terkaya August Kinsman pasti mati. Itu juga berarti kematian untuk mereka. Dokter Salvatore berkata dengan marah. Apa yang kalian lakukan? Kenapa tidak menghentikannya? Para pengawal itu menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menjawab. Uhuk-uhuk. Tetapi pada saat ini, batuk memecah kebisingan. Adegan luar biasa muncul di depan semua orang. August Kinsman yang terkena serangan jantung telah sadar. Nathan juga turun dari mobil. Dia memberi August Kinsman obat khusus. Sekarang obat khusus sudah bisa berfungsi. Setelah minum obat khusus, pernapasan August Kinsman menjadi lancar dan tidak batuk lagi. Adegan ajaib ini mengejutkan semua orang. Nathan melirik para dokter dan berkata, "Sekarang kalian bisa membawanya kembali ke rumah sakit untuk observasi dan perawatan. Bukan masalah besar." August Kinsman duduk di kursi, meraih tangan Nathan, dan berkata dengan penuh terima kasih, "Pemuda, aku berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku mungkin sudah tiada." Nathan tersenyum. Kakek cepatlah ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Hanya pertolongan kecil. Tidak perlu berterima kasih. Beberapa dokter datang untuk membawa August Kinsman pergi. Sebelum naik helikopter, August Kinsman berkata kepada cucunya, "Cindy, bawa pulang penolong itu ke rumah. Dia adalah penolong keluargaku." Salvatore juga ingin tahu metode apa yang digunakan Nathan untuk menghidupkan orang kembali. Dia juga sedang mencari Nathan. Hanya saja saat Cindy dan Salvatore menoleh, sudah tidak ada bayangan Nathan. Nathan sudah pergi sedari tadi. Bab 224. Setelah August Kinsman mengetahui hal ini, dia memuji terus, pemuda ini benar-benar baik. Dia jelas melihat pengawal, mobil mewah, helikopter. Dia harusnya sudah tahu identitasku. Tetapi dia pergi diam-diam. Karakter yang baik. Aku, August Kinsman, ingin memberinya keberuntungan. Jika keluarganya miskin, aku akan membuatnya menjadi miliarder dalam sekejap. Sekarang jika dia memiliki prestasi, aku akan membuatnya lebih hebat. Biarkan dia memiliki pijakan di Anhemia. Orang-orang yang mendengarnya terkejut. Ini adalah orang terkaya, August Kinsman. Di mata publik, keberadaannya seperti dewa.
dapat dengan mudah mengubah nasib seseorang. Lagi pula, orang terkaya selain sumber daya, juga memiliki koneksi pribadi di seluruh militer, pemerintah, dan bisnis. August Kinsman sebanding dengan seluruh kamar dagang Anhemia. Kalian semua cari tahu. Besok aku ingin tahu identitas pemuda ini. August Kinsman memberikan perintah. Malam itu, puluhan ribu orang di Anhemia sedang melacak keberadaan Nathan. Cindy sedikit menyesal. Aku sangat takut pada saat itu. Aku lupa penampilannya seperti apa. Setelah Nathan kembali ke rumah, Kirana dan Jolene sedang mendiskusikan perkembangan di masa depan. Melihatnya, Jolene mencibir. Aku akan pindah ke rumah baru besok. Aku harap kamu bisa membantuku pindahan. Tenang saja. Aku akan membayar upah yang cukup. Kirana tersenyum canggung. Jolene, apa yang kamu bicarakan? Nathan punya waktu membantu. Untuk apa uangnya? Jolene mendengus dingin. Siang ini suamimu menerimanya, katanya dalam hati. Keesokan harinya, Jolene pergi bekerja lebih awal. Urusan pindah sepenuhnya diserahkan kepada Nathan. Karena Kirana, Nathan hanya bisa menahannya. Rumah yang dibeli Jolene sebesar 300 meter persegi. Banyak barang pula yang dia beli. Jadi untuk barang-barang rumah tangga saja diangkut beberapa mobil. Perusahaan jasa pindahan rumah memberi Nathan satu set seragam kerja. Setelah dia memakainya, dia bergabung dengan pasukan pindah rumah. Nathan masuk dengan memanggul peralatan rumah elektronik. Semuanya sedang bersemangat. Sebuah Ferrari melaju ke Lakewoods Garden dan berhenti di depan rumah baru Jolene. Seorang gadis mengenakan pakaian merek mewah turun dari mobil, melepas kacamata hitamnya dan memperlihatkan wajah cantik. Samping kemudi turun seorang wanita dengan setelan kerja hitam dan tas di tangannya. Nathan bertemu gadis ini tadi malam. Cindy, cucu dari orang terkaya August Kinsman, dikenal sebagai Tuan Putri Anhemia. Dikabarkan bahwa Cindy menyukai piano. Untuk kedua tangannya dia membeli asuransi mencapai 3 triliun. Cindy bergegas menghampiri Nathan dengan penuh semangat. Tuan Nathan, ini benar-benar kamu. Cindy tersenyum. Tadi malam, keluarga Kinsman melalui koneksi mencari sepanjang malam. Tetapi mereka tidak dapat menemukan Nathan. Tepat ketika mereka sedang panik, pagi tadi seseorang menemukannya di perusahaan jasa pindahan rumah Unmove. Setelah Cindy mengetahuinya, dia segera datang untuk berterima kasih padanya. Melihat Nathan mengenakan seragam kerja Unmove, dia yakin Nathan bekerja di perusahaan jasa pindahan rumah. Nathan menghentikan pekerjaannya. Ada apa? Apa ada masalah? Dia tidak mengingat Cindy. Tadi malam hanya fokus menyelamatkan orang. Masih ingat kejadian tadi malam? Kamu menyelamatkan kakekku, kata Cindy. Oh, itu kamu. Apa ada urusan kamu kemari? Nathan bertanya. Tuan Nathan, aku di sini hari ini untuk berterima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan kakekku. Masalah sepele. Jangan pedulikan tentang itu. Cindy menggelengkan kepalanya. Tuan Nathan, ini bukan masalah sepele. Anda ingin tanda ucapan terima kasih seperti apa? Aku akan memenuhi permintaan Anda. Bersambung.